Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri jika keinginan mantan untuk kembali kepadamu jauh lebih besar daripada keinginannya berpisah, ya. Jadi perpisahan itu terlanjur terjadi dan mantan yang ngajak pisah duluan. Tetapi ketika mantan masih menyimpan perasaan cinta, maka perasaan cinta itu akan terus membuat rasa kangen bergejolak, keinginan untuk kembali selalu menggedor-gedor hatinya. Maka itu kenapa ketika orang mencintai, dia akan berusaha sesulit apapun jalannya untuk bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi ketika mantan itu masih punya perasaan cinta yang kuat kepada kita, pertanyaannya kenapa dia ngajak berpisah? Oh, bisa banyak faktor. Banyak orang berpisah tapi masih saling mencintai karena cemburu, karena tekanan dari orang tua dan keluarga, ya, karena terlalu sering bertengkar, karena merasa jenuh dan capek, dan seterusnya. Tetapi perasaan cinta itu masih sangat kuat. Dan perasaan cinta itu betul-betul terasa ketika orang jauh, ya, mulai kangen. Padahal ketika bersama mungkin tidak merasa kangen, isinya bertengkar terus. Tapi begitu berjauhan, orang baru menyadari bahwa dia mencintai. Kenapa? Kangen. Ya. Nah, maka ada 3 ciri-ciri ketika mantan termasuk yang seperti ini. Jadi keinginannya untuk balik dengan kita itu jauh lebih besar daripada keinginannya untuk berpisah. Nah, maka ada 3. Yang pertama, buka, tutup, blokir telepon dan media sosial kita. Ya. Jadi kalau mantan saat ini betul-betul sedang berusaha untuk melupakan kita, maka dia blokir terus. Ya. Sekangen apapun, rasa kangen itu akan dia kalahkan. Tapi ketika mantan pengen balik, ya, atau kangen, atau terbayang kita terus, dan tadi keinginan baliknya jauh lebih besar, maka yang terjadi, dia akan buka tutup blokir media sosial kita. Jadi ketika rasa kangen itu mengalahkan keinginannya untuk berpisah, dia buka blokir media sosial kita. Dia mulai chatting atau dia telepon, walaupun isinya marah-marah dan bertengkar terus. Nah, begitu sudah puas marah-marahnya, dia blokir lagi dan akan terus seperti itu. Ya, jadi di dalam batin mantan, di dalam kedalaman batinnya itu terjadi gejolak terus tuh. Ya, antara keinginan berpisah dan keinginan untuk kembali. Ya, jadi semakin sering dia membuka blokir media sosial kita, walaupun setelah itu dia blokir lagi, itu menunjukkan bahwa perasaan ingin kembalinya, yang artinya perasaan cintanya itu selalu bisa mengalahkan keinginannya untuk berpisah. Ya, maka mungkin dalam satu hari itu bisa 2-3 kali itu dia buka tutup blokir media sosial kita. Nah, yang kedua,
Mantan ketika perasaan cintanya lebih besar daripada keinginan berpisah, dia masih mau ketemu dengan kita. Ya, walaupun mungkin terlihat agak sering jual mahal, agak sombong, ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, nanti sore jadwal saya kosong, saya tak mampir ke rumah ya. Oh jangan nanti sore, saya sibuk. Padahal dia juga jadwalnya kosong ya. Besok-besok saja. Kapan kita tanya? Terus dia jawab, besok pagi ya. Padahal sore hari dia juga jadwalnya kosong ya. Jadi itu untuk menunjukkan ego dan gengsinya saja. Ya padahal dia juga amat sangat menginginkan untuk bisa ketemu. Walaupun ketika ketemu, ya isinya tidak akan jauh-jauh dari marah-marah dan bertengkar. Kenapa sih dia akan menunjukkan seperti itu terus? Ya untuk menunjukkan bahwa dia sudah tidak butuh kita. Dan yang lebih penting untuk menutupi perasaannya yang sesungguhnya. Ya jadi kalau kita punya teman tuh ya, teman kuliah misal. Saya dulu punya tuh teman kuliah yang begitu. Saya tuh bingung ya, kenapa dia ini sepertinya kalau dengan saya tidak suka sekali. Marah-marah terus bawaannya. Ya, eh, pokoknya kalau ketemu itu wajahnya sudah kepiting rebus terus ya. Jadi kemerahan gitu. Untuk menunjukkan rasa tidak sukanya. Nah, ya sekian tahun kemudian saya belajar terus kan tentang yang seperti ini. Saya baru tahu ya bahwa itu cara orang untuk menutupi perasaan dia yang sesungguhnya. Jadi di balik kemarahan, rasa tidak sukanya dan seterusnya, sebenarnya dia menyimpan rasa suka dan rasa cinta yang sangat besar, ya. Nah, jadi begitu ya. Itu yang kedua, masih mau ketemu dengan kita. Dan yang ketiga, dia masih menunjukkan perhatiannya kepada kita. Kalau misalnya kita terlalu boros, ya, dia akan marah-marah. Dia berusaha mengatur keuangan kita. Jangan boros-boros, ya. Jangan terlalu royal kepada orang, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi dia masih sangat care, perhatian kepada apapun yang kita lakukan. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang tidak mencintai. Kalau tidak cinta, tidak mungkin dia mau gitu. Ya, ya kalau tidak cinta kita punya teman nih, punya sahabat, ya, ya kita ya menyayangi dia sebagai teman ya, tapi tidak cinta. Ya dia mau boros kah, mau neraktir kah, ya kita oke-oke saja. Tapi begitu kita mencintai seseorang, kita perhatian. Ya nanti kalau kamu tidak bisa nabung bagaimana? Nanti kalau uang gajimu habis saja dan seterusnya bagaimana? Jadi dia memikirkan kita, memikirkan masa depan kita dan seterusnya. Nah maka ketika ada 3 ciri-ciri ini, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mantan masih memendam perasaan cinta, menyimpan perasaan cinta yang sangat besar kepada kita, sehingga keinginan dia untuk balik jauh lebih besar daripada keinginan dia untuk berpisah. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana menghadapi mantan yang bawaannya marah-marah dan pengen bertengkar terus? Dengarkan saja, ya. Pada waktunya sudah habis tuh emosi dan kemarahan tadi. Sudah tidak bisa lagi dia menutupi perasaan cintanya dengan marah-marah tadi. Maka diam itu adalah puncak dari kebijaksanaan, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Jika tidak bisa, maka diam itu menjadi lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.